Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam program Market Review. Kali ini kita akan membahas terkait dengan sektor transportasi, khususnya perkeretaapian, di mana polemik saat ini muncul begitu di masyarakat terkait dengan rencana impor KRL begitu dari luar negeri terkait dengan kebutuhan yang meningkat untuk konsumen ataupun pengguna kereta listrik di Indonesia. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. PT Kereta Komuter Indonesia (KCI) buka suara terkait dengan polemik antara perusahaan dengan Kementerian Perindustrian soal tidak diizinkannya melakukan impor kereta listrik bekas dari Jepang. PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI buka suara terkait polemik antara perusahaan dengan Kementerian Perindustrian soal tidak diizinkannya melakukan impor kereta rel listrik atau KRL bekas dari Jepang. Manajemen KCI menjelaskan impor kereta bekas dari Jepang untuk menggantikan 10 rangkaian KRL yang akan dipensiunkan tahun ini dan 19 rangkaian pada tahun 2024. Korporat Sekretari Vice Presiden KCI Anne Purba menjelaskan impor kereta bekas dari Jepang merupakan pilihan utama KCI untuk menggantikan 10 rangkaian KRL yang akan dipensiunkan tahun ini dan 19 rangkaian pada tahun 2024. Menurutnya, keputusan pemilihan tersebut didapatkan setelah melalui forum group discussion atau FGD terlebih dahulu dengan melibatkan para stakeholders baik dari kementerian, pengamat, dan komunitas pengguna KRL komuter lain. Anda menambahkan terdapat pilihan lain selain impor KRL bekas Jepang yakni dengan melakukan upgrade teknologi. Namun hal itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan mengimpor kereta. Anda juga menjelaskan jika rangkaian kereta impor tersebut tidak serta-merta langsung digunakan untuk operasional KRL komuter lain. Pihaknya akan melakukan upgrade terlebih dahulu pada gerbong-gerbong kereta yang didatangkan. Misalnya mengganti air conditioner atau AC di dalam kereta dan mengganti bangku-bangku di setiap kereta dengan barang-barang yang memiliki tingkat komponen dalam negeri atau TKDN yang tinggi. Anda menyebut selama proses perizinan belum diberikan Kemenperin, KAI Komuter akan melakukan optimalisasi rekayasa pola operasi agar operasional perjalanan komuter lain tetap melayani para pengguna di seluruh lintas Jabodetabek. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita, polemik impor KRL dari Jepang, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Anne Purba, Corporate Sekretaris Vice President KCI. Selamat pagi, Bu Anne. Selamat pagi. Ya, salam sehat, Bu. Sehat selalu. Siap, terima kasih juga atas waktunya menarik. Langsung kita review bagaimana kondisi perkeretaapian khususnya yang dioperasikan KCI hingga saat ini sebelum kita membahas terkait dengan polemik importasi ini untuk KRL dari Jepang. Silakan. Iya, kita patut mengapresiasi upaya pemerintah ya untuk membangun infrastruktur khususnya di perkeretaapian, apalagi sekarang sudah berbasis KRL gitu, kereta rel listrik ya, di mana ini adalah salah satu transportasi yang ramah lingkungan. Kalau sebelum pandemi kita sudah melayani hampir 1,2 juta penumpang, dan after pandemi saat ini setelah PPKM sudah ada beberapa kegiatan yang memang dibebaskan ya. Itu kami sudah mencapai 830.000 per hari, dan kami prediksi bahwa pada tahun ini kami bisa melayani lebih dari 1 juta penumpang per hari. Dan disinilah kami akan terus melakukan upaya-upaya perbaikan pelayanan, khususnya di safety, kenyamanan, jam-jam sibuk ya. Dan kami dapat sampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang menyelesaikan double track, yakni ada switch over Manggarai dan yang lain, yang ditarget ya 2025 kami sudah bisa mengangkut 2 juta penumpang per hari, karena diprediksi mobilisasi masyarakat masuk dan keluar Jakarta ini akan meningkat setiap tahunnya. Sehingga ini yang kami prediksi sebenarnya sejak 5 tahun terakhir ya, sehingga kami membuat beberapa kebijakan yakni untuk investasi peningkatan kapasitas angkut kami dengan melakukan pengadaan KRL baru yakni dengan Inka sebanyak 16 transit, tetapi di sini juga kami masih membutuhkan ya kereta yang bukan baru untuk menutupi operasional sehingga kita tetap bisa menutupi gap sebelum kereta-kereta baru ini dapat dioperasionalkan ke depan. Itu dia.
Yang sedang hangat juga diperbincangkan saat ini begitu. Importasi dari Jepang begitu terkait dengan KRL. Memang ini jenisnya dalam artian tidak baru lah kondisinya begitu ya Bu Ane. Tapi seberapa Iya. urgent sih kalau Anda katakan tadi ada gap yang harus diisi. Apakah memang sebelumnya ini sudah masuk perencanaan juga begitu dari timeline KCI sendiri untuk melakukan importasi? Iya, saya baca di media sosial ya bahwa apakah ini tidak direncanakan 5-10 tahun yang lalu gitu ya. Ini direncanakan ya. Jadi kami mendatangkan kereta bukan baru terakhir itu tahun 2020 ketika kita memasuki pandemi. Oke. Dan untuk pengadaan KRL baru ya, kami bersama Inka juga sama-sama kan waktu itu kita melihat di Stadler ya, dan kita bagaimana sebenarnya kolaborasi kami dengan Inka ini bisa dijalankan. Sejak 2019 kami sudah melakukan kajian, mempersiapkan baik secara finance dan kesiapan operasional. Kami akan bisa membuat kereta baru gitu bersama dengan Inka. Yang sebelumnya memang kita masih mengimpor kereta-kereta bekas, tetapi one step ahead ya dengan perbaikan-perbaikan kita akhirnya bisa mengadakan KRL baru ini dengan total investment itu 4 triliun. Tetapi sebenarnya kami sudah melakukan kerjasama dengan Inka ketika Pak Presiden meresmikan KRL Jogja Solo tahun 2021 itu semua kereta kami yang ada di Jogja Solo ini sudah menggunakan produksi Inka. Dan untuk maintenance pun kami juga bekerja sama dengan Inka. Jadi ini sebenarnya adalah program yang sudah kita prediksi ya lebih dari 5 tahun. Kemudian tahun 2020, who knows, pandemi datang, memang sedikit kami harus mereview bagaimana sebenarnya kami bisa mempersiapkan investasi yang tidak sedikit ya untuk ke depan gitu. Di tahun 2020 kami melayani dari 1,2 juta penumpang, penumpang kami di bawah 200.000. Sehingga di tahun 2020 ke 2021 kami melakukan kajian lagi apakah volume penumpang di tahun 2025 itu masih sama sebelum pandemi gitu ya. Dan tahun 2022 tahun kemarin, sejak awal tahun kami aktif sekali melakukan komunikasi ya, baik ke stakeholder kementerian, kemudian pengamat dan pengguna jasa komuter lain, FGD, supaya bersama-sama mencari solusi bagaimana sebenarnya kita menghadapi tantangan untuk peningkatan kapasitas angkut, di samping pemerintah juga membangun infrastruktur yang membutuhkan support dari sarana ini gitu. Jadi kami kesimpulannya tahun 2022 itu kami membutuhkan 16 trainset baru dengan Inka dan juga 10 kereta kami yang akan dikonservasi tahun ini tetap bisa diganti dengan kita membuat kerjasama lagi untuk impor kereta bekas dari Jepang. Walaupun sebenarnya pilihannya ada untuk upgrade teknologi ya. Dan ini membutuhkan waktu hampir sama dengan membuat kereta baru gitu. 1-2 tahun untuk studinya. Karena sebenarnya teknologinya ini kan ini akan naik terus, termasuk dengan efisiensi dari sisi daya yang dibutuhkan ketika kita sudah menjalankan kereta saat ini 1.100 perjalanan, dan nanti akan bisa lebih dari 1.200 perjalanan ketika Manggarai sudah selesai. Bu Ana, menarik kalau kita cermati tadi ada opsi melakukan upgrade yang timingnya juga sama dengan membuat KRL baru begitu dari Inka. Nah, kalau kita lihat dengan kondisi yang ada, apabila nanti harus importasi 10 rangkaian lagi, teknologinya sudah yang terbaru atau bagaimana? Atau kita harus melakukan upgrading lagi begitu di sana? Biasanya kami kalau misalkan mendatangkan kereta yang bukan baru di Indonesia itu perlu disesuaikan. Ya, baik kalau di sana kan air conditionernya itu tidak ada penyesuaian dari musim ya, musim dingin dan musim panas. Kalau di sini kan kita membutuhkan yang satu jenis. Kemudian di sana kan memang kereta ini sudah digunakan 20-30 tahun, sehingga kami bisa membuat eksterior dan interiornya ini harus dimodifikasi ya. Kemudian juga bangku-bangkunya, dan ini TKDN. Jadi kami juga menyampaikan kepada semua stakeholder bahwa kandungan TKDN kereta impor ini itu sebenarnya sudah lebih dari 40% dan ini memenuhi syaratnya gitu. Jadi sebenarnya kereta-kereta itu ya teknologinya dan yang lain teman-teman belajar gitu. Kami memiliki depo ya, depo di Depok kemudian Manggarai untuk dilakukan inovasi-inovasi bagaimana caranya menekan ya, dan kami bisa meningkatkan TKDN, kandungan TKDN ketika kami melakukan maintenance dan juga modifikasi kereta-kereta bukan baru. Tetapi ingat gitu,
kami sudah setuju ketika untuk penambahan kereta, ya penambahan kereta kita juga harus melakukan penambahan yang baru. Ya, yang baru, yang bukan baru ini dibutuhkan untuk replacement konservasi saja, sehingga nanti semakin lama kereta yang bukan baru ini akan semakin kecil dan kereta baru-baru ini akan nanti semakin banyak. Jadi inilah yang perlu diluruskan sehingga sebenarnya kami meminta persetujuan kepada semua stakeholder agar apa? Agar pelayanan kita berjalan dengan baik dan pemerintah yang saat ini membangun infrastruktur yang sangat masif sekali, ini juga bisa diimbangi dengan ketersediaan sarana seperti komuter lain khususnya di Jabodetabek. Baik, Bu Ana, menarik kalau kita cermati memang circle-nya apabila ini kereta bekas yang diimportasi kemudian digunakan di Indonesia, butuh berapa lama lagi kemudian dia harus di-recycle lagi dalam artian masuk masa pensiun begitu. Dan berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan jumlah penumpang KRL komuter lain Jabodetabek. Ya, datanya seperti yang bisa Anda saksikan dari tahun 2017 sampai dengan 2022. Trennya sebenarnya cukup tinggi begitu ya, 300-an ribu atau 330 jutaan begitu jumlah penumpang KRL per tahun kalau kita lihat ya untuk wilayah Jabodetabek. Kemudian pandemi memang membuat jumlahnya langsung menyusut drastis hingga setengahnya 150-an juta begitu. Kemudian 2021 juga semakin turun. 2022 seperti yang sudah disampaikan Ibu Ana Purba tadi memang sudah mulai merangkak naik dari jumlah penumpang KRL komuter lain untuk Jabodetabek di 215.049.396 penumpang. Kemudian dari sisi stasiun dengan volume penumpang terbesar di wilayah Jabodetabek, lagi-lagi kita lihat tahun 2022 Tanah Abang itu ada 11,46 juta orang. Kemudian stasiun Bogor 11,45 juta orang dan Bojonggede 7,85 juta orang. Baik, demikian data yang kami sampaikan terkait dengan operasional KRL komuter lain Jabodetabek. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Ana Purba, Corporate Secretary Vice President KCI. Ya, Ibu Ana, kita akan lanjutkan kembali. Kalau tadi sempat tertunda, ini bicara mengenai kereta yang saat ini dioperasikan KCI, begitu kan? Memang ada yang sebagian besar juga datangkan dari luar negeri atau dari Jepang, begitu dalam artian ini adalah kereta bekas juga. Nah, ini operasionalnya berapa lama? Durasi pemakaiannya berapa lama? Kemudian sehingga harus melakukan importasi 10 rangkaian lagi. Ya, saat ini yang kita lakukan dengan yang sebelum-sebelumnya maintenance ya. Sebenarnya kita kalau misalkan mengimpor kereta ini yang bukan baru ini, kita juga punya perjanjian LTP, artinya long term agreement untuk ketersediaan suku cadang ya. Itu 15 tahun. Kemudian kita juga melakukan modifikasi-modifikasi di Jipo karena teman-teman juga meningkatkan teknologinya agar kami melakukan maintenance ini lebih efisien gitu. Bagaimana sebenarnya kereta-kereta yang sudah dioperasionalkan 30 tahun di Jepang kemudian 15 tahun di sini ini tetap memenuhi faktor safety. Dan perlu diketahui bahwa kami juga melakukan sertifikasi rutin ya dari kereta bekas ini ke Dirjen Perkeretaapian. Jadi setiap masuk ke overhaul itu biasanya 2-3 tahun kita overhaul, kemudian itu kembali dilakukan pengujian ya setelah kita upgrade eksternal, interior dan eksteriornya, ini kembali dilakukan sertifikasi. Itu proses yang terus dilakukan karena kita mengangkut ratusan juta orang per tahun gitu ya, sehingga safety ini adalah nomor 1 gitu. Jadi sebenarnya kami melakukan konservasi ini ketika kami memang sudah tidak lagi melihat bahwa suku cadangnya sudah tidak ada, kemudian juga maintenance-nya juga sudah semakin mahal gitu ya, sehingga kita juga harus melakukan konservasi karena kami biasanya melihat itu dari kajian dan kemudian maintenance teman-teman bahwa kereta tersebut memang harus dikonservasi. Ini rutin sebenarnya kami melakukan hal seperti ini. Hingga angka 15 tahun ya, ketika 15 tahun atau lebih kereta tersebut memang perlu diuji apakah dia harus dikonservasi atau tidak. Baik, tapi kenapa Jepang? Apakah tidak ada negara lain atau karena memang kita sudah melakukan importasi sebelumnya untuk KRL yang dioperasikan KCI dari Jepang sehingga mungkin dari sisi teknologi, kondisi KRL juga lebih familiar begitu bagi SDM? Ya. Saat ini memang kenapa Jepang ya, karena mayoritas memang kereta kita kan Jepang, tetapi tidak juga.
KFW yang ada di Jogja Solo yang kita kerjasamakan dengan Inka itu dari Jerman gitu. Jadi kenapa kita yang di Jabodetabek ini memang masih rekomendasi Jepang, ini terkait dengan ketersediaan gardu listrik. Jadi ini sudah teknis sekali ya. Jadi kita melihat yang kemarin KFW, kenapa kita pindahkan ke Jogja Solo, karena frekuensi perjalanannya itu belum banyak, sehingga gardu listrik yang dibutuhkan di Jogja Solo itu masih bisa memenuhi gitu. Kalau yang di Jakarta sekarang sudah 1.100, sehingga teman-teman dari Sarana itu pastikan merekomendasi ataupun membuat sistem kerjanya itu kenapa dipilih Jepang, karena sudah survei ya dengan beberapa negara, sehingga yang paling cocok ini adalah Jepang. Yang kedua, memang transfer knowledge yang saat ini kami lakukan dengan Jepang itu sudah berlangsung lama, sehingga tidak perlu adaptasi yang lama lagi. Karena kita kan sudah nanti tahun 2025-2026 ini sudah dengan Inka gitu kan. Jadi untuk menutupi yang kereta-kereta yang replacement ini efisien, efektif, itu memang kita akhirnya memilih Jepang. Dari sisi anggaran, mungkin bisa disampaikan juga berapa sih kalau kita beli harga kereta bekas dibandingkan kita harus memang beli baru, meskipun itu adalah produk dalam negeri. Iya, ini sebenarnya nggak apple to apple ya, karena sebenarnya kalau baru kan kita lebih panjang penggunaannya gitu ya, bisa 30 sampai 40 tahun gitu. Jadi kalau yang baru ini memang kita menyiapkan itu hampir 4 triliun ya untuk 16 trainset, dan untuk yang bekas ataupun bukan baru 10 trainset pada tahun ini kita menganggarkan hampir 150 M. Jadi memang perbandingannya cukup tinggi sekali. Tapi tadi yang saya sampaikan ini nggak apple to apple, karena kalau yang bukan baru kita hanya 15 tahun, kalau yang baru nantinya ternyata kita kan bisa menggunakan lebih panjang lagi. Gitu. Itu dia, paling tidak masyarakat tahu lah sebenarnya nilainya adalah sekian untuk kereta bekas, kemudian baru tapi dengan pemakaian yang lebih panjang sampai dengan puluhan tahun begitu ya, dibandingkan dengan kereta bekas. Nah, masalah utamanya bagaimana dengan perizinan importasinya ini? Masih tanda seru dalam artian memang belum mendapat izin atau bagaimana? Memang sampai saat ini kami belum mendapatkan izin ya. Tapi gini, KAI Komuter itu selaku operator itu mengirimkan surat rekomendasi ataupun perizinan itu kan salah satunya ke Kementerian Perhubungan. Kalau Kementerian Perhubungan sudah memberikan izin, karena ada beberapa spektek memang yang harus kami informasikan ke DJKA di Kementerian Perhubungan gitu. Kemudian kami juga mengirimkan surat izin melalui Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan ini yang harus memiliki rekomendasi dari Kementerian Industri untuk melakukan izin itu kepada KAI Komuter. Dan saat ini memang kami belum mendapatkan izin, tetapi kami akan berupaya ya, karena kita membutuhkan solusi terdekat nih yang terbaik seperti apa. Karena ini kan terkait dengan 1 juta orang per hari yang memang masuk keluar Jakarta ini. Ini tidak hanya berbicara dari sisi orang move dari satu stasiun ke stasiun lain, tetapi ini adalah pergerakan ya, pergerakan ekonomi ada di sana, mobilisasi masyarakat. Perlu kita tahu 1 juta orang yang naik komuter lain ini tidak hanya pekerja kantoran, tetapi pekerja harian lepas gitu. Dan orang-orang yang memang kita lihat mereka memang sangat membutuhkan komuter lain ini karena selain harganya murah, ini memang untuk kereta yang sangat efisien dan efektif seperti Rangkas Bitung, Tiga Raksa, dan yang lain. KRL ini adalah satu-satunya yang mereka butuhkan untuk melakukan mobilisasi ke Jakarta. Bu Ana, lantas solusi apa yang diharapkan teman-teman KCI? Ya, Bu Ana, semakin menarik nampaknya perbincangan kita. Nah, lantas bagaimana dengan belum terbitnya izin kita untuk melakukan importasi KRL bekas dari Jepang? Kemudian langkah ataupun solusi apa yang bisa ataupun diinginkan teman-teman KCI, mengingat ini adalah untuk memenuhi kebutuhan demand ya dari penggunaan KRL begitu oleh masyarakat, sementara ada beberapa yang harus dipensiunkan karena ujung-ujungnya adalah keselamatan seperti yang Anda katakan tadi yang harus diutamakan kalau memang itu sudah memang masuk masa pensiun ya dari penggunaan KRL tadi. Silakan. Iya, terus terang ya, kenapa sebenarnya kita terus mengkomunikasikan ini kepada semua stakeholder ataupun kepada pengguna dan pengamat ya, karena
Saya ingat sekali ketika masa pandemi kami tidak boleh berhenti sedikit pun ya, karena kami harus memenuhi kebutuhan mobilisasi masyarakat sebagai penggerak ekonomi kita gitu. Kenapa sebenarnya kita memang terus menginfokan, karena tadi yang saya sampaikan bahwa kita tidak hanya memindahkan orang dari satu stasiun ke stasiun lain, tapi ada activity besar di sana yang berpengaruh kepada ekonomi kita secara keseluruhan. Ada orang-orang yang pegawai harian lepas, UMKM dan yang lain yang menggunakan transportasi ini untuk bergerak ya. Dan kita tahu logistik sangat ini masih menjadi concern untuk kita bisa move ya, dengan adanya e-commerce dan yang lain, mereka masih menggunakan komuter lain. Sehingga kalau disampaikan apa sebenarnya harapan solusi bahwa bagaimana sebenarnya pemenuhan kapasitas angkut 2 tahun ini sebelum Inka mengirimkan kereta-kereta barunya gitu. Jadi kami tidak hanya serta-merta kalau bahasa media itu ngotot gitu ya, enggak gitu. Jadi bagaimana sebenarnya ya 10 sampai 29 kereta ini bisa terpenuhi di 2 tahun ini gitu. Dan ingat bahwa KRL ini pentarifannya itu adalah semua biaya operasional yang dikeluarkan. Jadi ini mungkin bukan pilihan terbaik ya, tetapi ini adalah pilihan yang paling optimal ketika kondisi saat ini KAI komuter ya di dalam pengelolaannya. Jadi kami dari sisi operator sangat meminta support, dukungan dari semua stakeholder, terutama dari kementerian. Tetapi puji Tuhan saat ini kami sudah mendapatkan dukungan baik dari Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, dan banyak stakeholder yang mendukung. Sebenarnya mereka yang dibutuhkan adalah dari sisi komuter adalah solusinya. Bagaimana 10 sampai 29 kereta 2 tahun ini kita bisa gitu. Kami solusinya berdasarkan kajian FGD dan kemudian kami sudah melalui beberapa proses baik dari sisi pengadaan, upgrade teknologi. Ini adalah solusi yang paling bisa kita tawarkan agar operasional komuter lain ini bisa terlayani dengan baik dengan faktor safety yang bisa dijamin. Gitu. Kalau misalnya deadlock lah bisa dikatakan, kalau saya boleh mengatakan kata itu begitu ya, deadlock untuk perizinan ini. Lantas sejauh mana dampaknya terhadap daya angkut penumpang KRL? Daya angkut pasti terganggu ya. Tapi saya harus memastikan kepada masyarakat komuter lain nggak akan berhenti ya. Komuter lain tidak akan berhenti dengan adanya misalkan ada masalah ketika kita tidak bisa mendatangkan 10 KRL. Dampaknya ketika jam-jam sibuk yang saat ini kita layani 2 jam ya. Melayani di jam sibuk itu ada ratusan ribu orang yang mau bergerak bekerja ya. Saat ini aja kita istilahnya itu kita mengurainya itu hampir 2 jam puncaknya. Jadi kalau misalkan kita tidak didatangkan 10 kereta, itu kalau kita buat 10 kereta itu bisa mengangkut 200 sampai 300 ribu, artinya nanti jam sibuk ini bisa 4 jam gitu. Nah, dan ini nggak mungkin, ini kan bisa tumpah ke jalan. Apakah kita juga bisa sanggup? Kalau satu KRL itu kan bisa ngangkut hampir 2.000 orang ya, 1.500 hampir 2.000 orang. Bagaimana kalau ini tumpah ke jalan? Gitu. Apakah kita juga ini akan menjadi solusi? Tentu tidak. Tetapi kepada pengguna jasa komuter lain, kami akan tetap melakukan rekayasa pola operasi untuk meminimalkan masalah, gitu ya. Tetapi kami tetap akan berupaya berkomunikasi bagaimana solusi-solusi terbaik supaya ini tidak terjadi. Nah, berarti dengan kondisi ataupun kepemilikan KRL yang ada saat ini belum bisa memenuhi pada saat ya puncaknya dari aktivitas pergerakan masyarakat tadi saat menggunakan KRL. Iya, jadi puncaknya itu kan sebenarnya headway-nya harus diperkecil, di jam-jam sibuk harus lebih banyak gitu ya. Tetapi kalau 10 kereta tidak bisa dijalankan, artinya orang akan tetap numpuk di stasiun, tetapi kan kereta-keretanya akan datang gitu ya, tetapi kan headway-nya akan bisa lebih panjang. Makanya tadi saya sampaikan, dengan kereta yang ketersediaan sekarang itu kita bisa mengurai sampai 2 jam di jam sibuk. Artinya orang akan tetap ada penumpukan, tetapi mobilisasinya masih bisa kita penuhi 2 jam gitu. Nah, sekarang nanti kalau misalkan nggak ada, bisa dibayangkan. Bu Ana, misalnya 10 rangkaian kereta ini akhirnya bisa didatangkan, kemudian prosesnya berapa lama sehingga layak operasi? Ya pasti kita kalau misalkan layak operasi itu pasti ada proses pengadaan dan yang lain ya. Jadi kalau kita melihat dari apa yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya, setelah kereta datang ke Indonesia, ya
itu butuh 3 sampai 4 bulan untuk proses modifikasi dan sertifikasi safety yang kami dapatkan baru bisa dioperasikan. Tetapi kan ini nanti akan bisa kita timeline kan ya, bagaimana teknologi-teknologi kami ini bisa mempercepat modifikasi yang kita lakukan agar ini tidak ada masalah nantinya di operasional. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya itu 3 sampai 4 bulan karena kereta-kereta itu kita modifikasi, kemudian harus disertifikasi lagi dengan Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perkeretaapian. Oke, lantas harapan mungkin juga lebih kepada optimisme Anda. Bagaimana Anda melihat operasional KCI begitu dengan kondisi yang ada saat ini? Apakah tetap masih bisa di-maintain begitu lebih kepada kenyamanan dan keselamatan pengguna KRL sejauh ini? Ya, sejauh ini pemerintah sangat konsen membangun. Bagaimana sebenarnya supaya komuter lain ini bisa memenuhi pelayanan kepada masyarakat. Kita lihat double track ya. 5 tahun terakhir ini luar biasa. Kementerian Perhubungan itu luar biasa. Sehingga awalnya sebelum ini dikerjakan, kami hanya bisa menjalankan 900 perjalanan. Saat ini kita lihat kemarin setelah switch over Manggarai, ada 1.100 perjalanan ya yang bisa kita jalankan gitu. Kemudian nanti setelah ada switch over berikutnya bahwa 2-3 bulan ke depan kami sedang mempersiapkan dengan Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan headway lagi ke arah Bekasi. Ini kami ditarget juga untuk bisa memperkecil headway lagi agar orang-orang yang sekarang sudah tumpah ke jalan nih ya, sangat macet sekali, ini bisa beralih gitu. Nah kan ini harus berbanding lurus, harus sejalan gitu. Bagaimana sebenarnya prasarana yang dibangun oleh pemerintah infrastruktur ini juga terpenuhi kebutuhan sarananya. Nah jadi tidak serta-merta gitu kita mengajukan ini dengan ngotot-ngotot untuk impor, tidak. Tetapi daya angkut kita itu harus kita penuhi baik dari infrastruktur prasarananya dan kami dari sarananya gitu. Jadi ini hanya kebutuhan Jabodetabek loh. Saat ini pemerintah juga akan memperluas KRL di Jogja Solo. Kemudian ada juga di wilayah Bandung gitu. Nah ini kan harus inline. Jadi sebelum ada gap yang terlalu tinggi, karena kami melihat potensi ini, makanya kami terus mengkomunikasikan ini kepada kementerian-kementerian terkait dan rutin melakukan FGD agar kami mendapatkan input yang benar, sehingga solusi-solusi untuk mengantisipasi ini akan dapat terus dilakukan dengan berbagai pihak. Oke, semoga dalam waktu dekat juga ada solusi ya, dalam artian izin yang bisa dikeluarkan sehingga tadi karena memang niatnya adalah untuk kepentingan masyarakat, semoga juga ini mendapat perhatian banyak pihak juga begitu Bu Ana. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat Bu Ana. Salam sehat.